warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Mahluk SPD, mengajar di Min 1 Kabupaten Gorontalo. Ini guru kelas. Dengan penuh semangat dan tanggung jawab sebagai pendidik, saya mengikuti lomba Anugerah Guru sebagai bentuk kontribusi dalam menghadirkan pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan berorientasi pada karakter peserta didik. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, kita sebagaimana umat yang beragama, tak lupa kita membacakan doa sebelum belajar. Ada yang bisa memimpin doa belajar? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, saya mengecek kehadiran dulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Fatir, tepat? Ada? Siapa yang tidak hadir? Hanya Fatir saja ya? Ya, kita doakan Fatir, adik Fatir itu besok atau ke depan bisa sama-sama dengan kita. Oke ya? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, kalian silakan tarik nafas dalam-dalam lalu buang. Oke, tarik nafas lalu buang. Oke. Nah, adik-adik sekalian, saya biasa mengajar itu kalau tidak berdiri sangat kurang bersemangat. Saya akan berdiri berapa menit ke depan untuk aktivitas belajar mengajar pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya akan bertanya sama adik-adik sekalian tentang Indonesia atau mengapa kita sebagai bangsa Indonesia perlu memahami dan mengamalkan Pancasila. Ada yang tahu? Oke, Jibril. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup sehari-hari.
Oke, karena Pancasila merupakan pandangan hidup sehari-hari. Ada lagi? Ada lagi yang perempuan yang bisa? Cukup ya? Nah, yang berikut saya akan berikan pertanyaan yang kedua. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari Pancasila? Ada yang tahu? Angkat tangan. Putri, ada? Oke, silakan. Hubungannya Pancasila menjadi pedoman kita dalam berperilaku sehari-hari. Oke, Pancasila dalam sehari-hari itu adalah pedoman perilaku setiap manusia. Artinya apa? Setiap manusia memiliki karakter dan berperilaku. Kalau kita tidak menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka perilaku manusia atau berbangsa ini akan rusak. Dan itu berdampak pada bangsa Indonesia. Oke, yang berikut saya masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan kronologi singkat kelahiran Pancasila dengan runtuh atau akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada pembelajaran hari ini itu mengidentifikasi nilai-nilai leluhur atau keteladanan dari para perumus Pancasila. Mengapa saya mengambil dua tujuan pembelajaran pada hari ini? Untuk bagaimana kita bisa menanamkan keteladanan para pendiri bangsa negara. Dan yang kedua, untuk menanamkan nilai-nilai luhur terhadap diri kita sendiri. Bisa ya? Oke. Ya, berikut saya langsung pada materi yang berikut. Saya akan menayangkan satu video untuk kalian bisa tonton supaya bisa setelah itu kalian menganalisa atau menganalisis bagaimana tayangan video yang sebentar akan saya putar. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPU-PKI. Sidang pertama BPU-PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Sutomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPU-PKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Amikus Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Amaronis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta.
Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Simo Dimejo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Baik, setelah kalian sudah menonton barusan video, nah Bapak akan menjelaskan bagaimana kelahiran Pancasila itu. Nah, di dalam kelahiran Pancasila ada beberapa tokoh yang berperan, antara lain Insinyur Soekarno. Yang kedua itu ada MR Muhammad Yamin, dan yang ketiga Supomo. Nah, sebelumnya kita lihat dulu slide yang berikut ini. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kelahirannya tidak terlepas dari perjuangan para pendiri bangsa yang merupakan atau yang merumuskannya dalam sidang BPUPKI. BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, MR Supomo. Ini 3 tokoh ini yang berperan penting di dalam merumuskan Pancasila. Yang berikut, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga memberikan arah dan tujuan bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupannya. Artinya apa? Pancasila itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Mengapa penting? Di dalam Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, artinya pondasi daripada bangsa negara, pondasi daripada dasar negara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus meneladani Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya untuk bisa meneladani di dalam kehidupan sehari-hari, meneladani Pancasila? Yang pertama, kita harus berkelakuan yang baik, berkelakuan yang sopan. Sopan terhadap kedua orang tua, sopan terhadap guru, sopan terhadap orang lain, sopan terhadap semua manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, itu tujuan. Sementara di Indonesia, cita-cita bangsa negara Indonesia itu memberikan arah dan tujuan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya negara kita ini akan menjadi negara yang maju. Oke, yang berikut nah, kronologi kelahiran Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh ini diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Yang berikut,
nilai-nilai leluhur dan keteladanan dari para perumus Pancasila, mencakup kemampuan menghargai pendapat, menerima keputusan bersama, bekerja keras, menjaga kerendahan hati, mengutamakan persatuan, rela berkorban, dan konsisten melaksanakan kesepakatan demi kepentingan bangsa. Para perumus menunjukkan semangat juang, visi masa depan, dan keberanian untuk menyatukan perbedaan. Adanya Pancasila, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kamu yang ada di dalam kelas ini, ya, ada banyak perbedaan. Misalnya warna kulit, ada yang coklat, ada juga yang putih, ada yang hitam, ada juga yang coklat sawo, ya, atau tidak, ada yang matanya besar dan ada yang matanya kecil, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang botak dan ada yang tidak botak, ada yang bibirnya ya besar, ada juga bibirnya yang kecil, ada juga hidungnya yang tinggi, ada juga hidungnya yang pesek. Itulah adalah perbedaan. Dan perbedaan itu kita harus apa? Kita harus hargai. Bagaimana cara menghargai perbedaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh kita saling mengejek, apalagi di sekolah. Tidak bisa kita mengejek orang lain. Misalnya teman kita, kamu ini begini, telinga kamu begini, hidung kamu begini. Nah, kalau kita mengejek terhadap teman kita atau orang lain, maka akan timbul apa? Timbul masalah di dalam. Maka itu yang tidak diharapkan oleh para pendiri negara. Para pendiri negara mengharapkan bahwa anak-anak bangsa bisa meneladani nilai-nilai leluhur dan meneladani apa yang menjadi rumusan di dalam Pancasila itu sendiri. Paham ini? Ada yang tidak paham? Paham ya? Oke, kalau yang tidak paham bisa memberikan pertanyaan kepada saya. Kalau kita berkelakuan buruk, jangankan di daerah lain, di daerah kita sendiri, kalau kita berkelakuan buruk, maka kita akan bermasalah, akan mendapatkan masalah, dan itu tidak diharapkan oleh para pendiri bangsa. Nah, terakhir saya akan membagikan kelompok itu 3 kelompok, masing-masing kelompok saya bagikan materi, dan silakan kalian materi sejarah Pancasila ini bukan hanya berakhir di sini, bisa juga kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Saya berharap kalian itu bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di mana saja kalian berada. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini yang nantinya akan jadi tugas rumah kalian itu mengurutkan peristiwa penting dalam sejarah perumusan Pancasila. Jadi diurutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu urutkan, dia beracakkan. Setelah itu kamu urutkan sesuai nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan berapa orang ini?
3. Di sana berapa orang? Kuat. Oke. 2 sini. Bentar, 1, 2, 3. Ini 3. Berapa di sana? Itu berapa? 4 ya? Oke. Oke ya. Kamu urutkan, setelah diurutkan itu diberikan ke saya. Baik, adik-adik sekalian, ya setelah kita berapa menit yang lalu sudah mempelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila, tibalah kita pada penutup, dan saya berharap untuk adik-adik sekalian ke depan itu bisa memperlihatkan nilai-nilai Pancasila, meneladani nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan sekolah ini ataupun di rumah, di lingkungan masyarakat dan sekitar kaum berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa ya, semoga kalian selamat sampai tujuan, sampai ke rumah dengan sehat dan walafiat. Nah, bisa ada yang satu orang yang bisa memimpin doa untuk pulang? Ada? Oke, silakan Ajam. Teman-teman, mau berdoa. Doa mulai. Ya, terima kasih untuk hari ini, dan jangan lupa tugas itu nanti minggu depan saya akan kumpul dengan sudah tersusun atau sudah diisi dengan rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.